Pemerintah Provinsi NTT melalui Lembaga Pengelola Proyek Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II akan membangun satu buah bendungan raksasa TMF di Kabupaten TTS. Proyek raksasa yang ditaksir akan menelan anggaran hingga 1,7 triliun itu masih terkendala dengan pembebasan lahan warga. Sejumlah warga di dua kecamatan itu menuntut pemerintah segera melakukan ganti rugi sebelum proyek itu berjalan. Edi Vina, salah seorang tokoh masyarakat asal Kecamatan Polen, di saat berdialog langsung dengan Wakil Gubernur NTT, Dr. Andus Beni A. Little Noni di lokasi proyek Bendungan TMF, mengatakan masyarakat setempat mendukung pembangunan Bendungan TMF. Namun diharapkan pemerintah segera melakukan ganti rugi terhadap lahan warga yang masuk dalam area proyek tersebut. Yang belum tahu dan belum mengerti, jadi mungkin minta maaf, ini usulan dan pertanyaan. Pembebasan lahan masyarakat itu sesuai peraturan apa, Bapak? Nilai pembebasan lahan masyarakat itu nanti kita pakai nilai jual apa, Bapak? Ini artinya tadi Bapak bilang kami minta maaf 100% tidak tolak, tapi kami korban banyak, Bapak. Ini mayoritasnya bertani, tidak ada pekerjaan lain lagi, Bapak. Seandainya saya ini Edi, saya punya tanah 2 bidang, tergenang oleh air bendungan di mana saya akan makan. Minumnya air banyak, di kampung saya dikelilingi oleh air, tapi makan ini saya tergenang oleh air. Yang ketiga, Bapak, saat terjadi longsor itu yang tadi saya bilang oleh bendungan, apa yang pemerintah buat untuk kami masyarakat sekitar sini, entah Koenino, Konvaki, Pene, tapi mungkin yang paling korban banyak Konvaki, Koenino. Konvaki juga utama Dusun 3, Bapak. Ada 2. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTT Beni Little Noni mengatakan perencanaan proyek Bendungan TMF hampir mencapai titik final. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh pelaksanaan proyek tersebut. Terkait pemberian kompensasi aset warga yang terkena dampak langsung proyek Bendungan TMF, maka pemerintah akan melakukan identifikasi dan pendataannya terhadap lahan warga yang masuk dalam area proyek untuk selanjutnya dilakukan ganti rugi. Sekarang masih tahapan administrasi, yaitu legalitas, penetapan hak atas tanah, ya, sertifikasi. Jadi proyek ini ada sertifikasi proyek dan sertifikasi hak atas tanah, ya, sehingga proses kalau sudah selesai maka BPN akan turun untuk melaksanakan pengukuran dan sertifikasi. Oh, bagaimana dengan aset-aset warga yang terkena dampak dari proyek ini? Aset warga itu ada rumah, kuburan, tanaman, lahan, itu semua sudah terdata. Sudah terdata dan tadi penjelasan akan ada kompensasi. Ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mereka juga tidak dirugikan. Rumah, kalau ada dampak rumah pasti akan direlokasi. Berkaitan dengan lokasi proyek yang ada dalam kawasan hutan produksi. Nah ini bagaimana? Status hutan tadi itu sudah dialih fungsi, ya. Dialih fungsi untuk kelancaran pelaksanaan bangunan proyek bendungan tersebut. Dan itu sudah ada penetapan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi tidak ada masalah hambatan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD TTS, David Boymau, kepada FBTV secara terpisah mengatakan, secara kelembagaan pihaknya mendukung penuh realisasi pelaksanaan proyek tersebut, termasuk siap mengalokasikan anggaran bagi biaya ganti rugi aset masyarakat. Kami dari sisi DPRD sangat mendukung untuk itu dilaksanakan, karena kalau APBD 2 itu hanya mengeluarkan beberapa miliar untuk mendukung program yang dialokasikan anggarannya dari pusat 1,7 triliun, kenapa kita tidak lakukan? Dan yang berikut juga terkait dengan aspek secara administratif, DPRD TTS akan terus mendorong pemerintah daerah untuk itu dipersiapkan. Sehingga kalau nanti dilakukan pembangunan, tidak ada dampak sosial yang timbul akibat dari hak-hak masyarakat itu tidak dibiayai. Dirinya berharap elemen penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan masyarakat proaktif mendukung pelaksanaan proyek Bendungan TMF yang merupakan satu-satunya proyek terbesar di Provinsi NTT bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat di kabupaten setempat. Paul Celerek, AFB TV, melaporkan.